Angle, itu di depan ada wanita. Pada sebuah titik belokan, ini Pak Katno diberhentikan oleh seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta semua sobat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, serta sobat yang baru menonton, saya ucapkan selamat datang dan semoga suka dengan cerita ini. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, yuk segera kita klik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Menyingkap Malam. Jadi kisah ini adalah di mana seorang supir lintas provinsi yang mengalami banyak sekali gangguan, baik itu suara maupun penampakan yang nggak masuk di akal. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa teman-teman siapin kopinya dan ambil posisi terenak agar nyaman nonton videonya nih sampai akhir. Tanpa banyak bicara lagi, begini ceritanya. Berbicara mengenai hal gaib memang sangat seru sekali untuk kita simak dan kita saksikan. Dan hal ini pun berkaitan dengan Pak Katno, yaitu dimana Pak Katno ini sudah memulai karirnya sebagai pengemudi lintas provinsi itu dari tahun 1988, dimana pada kejadian itu dan pada tahun itu Pak Katno ini mulai menjalankan karirnya sebagai supir lintas provinsi. Itu pertama kali kejadiannya di daerah Tuban. Pada saat itu Pak Katno itu ingin mengantar sebuah muatan kayu untuk ke sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah sebuah perusahaan kayu yang lumayan besar dan Pak Katno ini memiliki tugas untuk mengantar kayu yang akan diolah oleh perusahaan tersebut. Memang pada tahun itu belum ada tol ya teman-teman. Jadi Pak Katno ini terpaksa lewat jalan yang biasa Pak Katno lewati. Itu melewati sebuah hutan-hutan dan jalan terjal seperti biasanya. Itu waktu itu perjalanan Pak Katno mulai dari Karapan Pati menuju Pasuruan, Jawa Timur. Pak Katno ini melewati beberapa belokan yang menurut Pak Katno ini memang agak sedikit curam lah belokan ini. Pada sebuah titik belokan, ini Pak Katno diberhentikan oleh seorang wanita. Dan sontak Pak Katno sempat kaget malam itu. Dari mana wanita ini muncul? Dan ada apa kok tiba-tiba saya diberhentiin? Lalu Pak Katno banguninlah si keneknya ini. Kita sebut saja keneknya ini namanya Mas Agus. Langsung Pak Katno bilang, "Le, itu di depan ada wanita minta tolong apa, kita juga nggak tahu, coba deh tolong kamu cek," kata Pak Katno gitu. Langsung Mas Agus ini turun untuk mengecek wanita tersebut dan ditanyalah sama Mas Agus waktu itu, "Mbak, mau ngapain?" Dan wanita itu pun menjawab dengan suara yang sedikit terkikih dan sedikit pelan. Wanita itu jawab, "Saya ingin menumpang sampai ke depan." Naiklah wanita tersebut ke mobil Pak Katno. Dan beberapa meter kemudian Pak Katno jalan dengan wanita yang menumpang tersebut serta keneknya ini Mas Agus. Itu aroma di dalam mobil ya Pak Katno itu mulai berubah seketika. Yang tadinya seperti aroma biasa-biasa saja, ketika wanita itu masuk beberapa detik, berubahlah ruangan mobil tersebut menjadi bau-bau bangke atau bau anyir lah. Pak Katno gitu. Cuman Pak Katno ini tidak mau ambil pusing dan tidak mau takut karena bagaimanapun Pak Katno ini harus fokus dengan perjalanannya. Singkat cerita, waktu itu Pak Katno sempat menyentuh tangan si wanita tersebut saat Pak Katno mengoper persneling gigi mobilnya.
Jadi saat Pak Katno ini ngoper gigi dan memegang persnelingnya, itu tidak sengaja menyenggol tangan wanita yang menumpang tersebut. Namun alangkah kagetnya Pak Katno ini ketika menyenggol tangannya wanita tersebut. Itu Pak Katno merasakan dingin pada tangan wanita tersebut. Dan Pak Katno ini tidak mau menceritakan kepada supir keneknya ini. Karena keneknya Pak Katno ini memang sedang tidur ya, mungkin capek dari awal berangkat hingga melewati beberapa daerah, memang beliau ini sangat capek. Sehingga Pak Katno memutuskan untuk memendam sendiri kejadian itu. Namun Pak Katno sempat takut juga karena loh ini kok dingin, kok tiba-tiba ruangan mobil saya berubah jadi bawah, kayak ini ada apa ini sebenarnya. Di dalam mobil itu pun wanita tersebut hanya menundukkan kepalanya dan tidak mau menunjukkan wajahnya, hanya diam, hanya nunduk. Sontak Pak Katno pun tidak mau banyak bicara dan Pak Katno tidak mau berinisiatif untuk mengajak ngobrol si wanita tersebut, karena memang dari awal naik ini pun Pak Katno sudah memiliki firasat yang tidak baik. Cuman ya karena kebetulan Pak Katno ini memiliki jiwa yang baik hati untuk menumpangi wanita tersebut ke tempat tujuannya, jadi Pak Katno bablas begitu aja. Setelah melewati jembatan Babat waktu itu, saat Pak Katno melewati jembatan tersebut, wanita tersebut mulailah berbicara. Ini berbicaranya, "Pak, tolong turunin saya di depan lagi." Dan Pak Katno pun kaget. Di depan itu udah masuk wilayah yang agak sedikit gelap ya, agak gelap dan banyak pohonan ya, bisa dibilang begitu. Namun mau tidak mau Pak Katno harus menuruti wanita tersebut, dan memang kebetulan Pak Katno juga melalui jalur tersebut. Setelah sampai di tempat titik yang wanita ini mau turun, wanita ini pun langsung turun. Seketika turun tidak mengucapin apa-apa, langsung diam dan diri begitu saja. Sontak ketika itu juga Pak Katno langsung menutup pintu mobilnya dan menyalakan mobilnya untuk melanjuti perjalanan Pak Katno. Namun kejadian aneh pun menimpa Pak Katno. Seketika ini Pak Katno dan Mas Agus ini mengecek melalui spion mobil. Itu wanita yang tadinya turun hendak beberapa detik itu tiba-tiba hilang gitu. Itu nggak ada bayangan apa-apa dan tiba-tiba hilang aja tuh wanita begitu. Pak Katno pun berinisiatif menyuruh keneknya untuk ngecek, "Oh kok tiba-tiba hilang? Coba Le, kamu cek dulu Le." Langsung Mas Agus ini turun untuk mengecek wanita tersebut. Jadi Mas Agus ini pura-pura buang air dengan niatan hati untuk mengecek wanita tadi itu masih ada atau enggak, atau kemana perginya nih wanita yang tadi numpang. Ketika Mas Agus ini keliling mobil, dan benar saja memang wanita itu sudah tidak ada. Sedangkan jarak dari wanita turun, Pak Katno nyalain mobil dan jalan beberapa meter itu cuma sepersekian detik lah. Waktunya itu nggak lama, namun wanita itu tiba-tiba hilang. Karena memang kebetulan pada malam itu Pak Katno agak lelah dan agak ngantuk, bisa dibilang. Mungkin Pak Katno berpikiran bahwa mungkin wanita itu sudah dekat sehingga wanita tersebut ini bisa langsung sampai ke tujuannya. Namun ada anehnya ini, cepat sekali tiba-tiba hilang. Setelah hilang ini Pak Katno pun dikit lagi nyampe ke perusahaan yang akan Pak Katno tuju. Jadi beberapa meter lagi Pak Katno ini nyampe ke tujuan. Namun lagi-lagi di sini terdapat keanehan. Ketika Pak Katno melewati sebuah belokan lagi, di belokan itu tuh ada satu pohon besar lah. Pak Katno bilang pohon ini memang sudah agak cukup tua ya teman-teman. Jadi di situ ada seorang laki-laki yang tadi awal perempuan, dan kali ini Pak Katno diberhentiin oleh seorang laki-laki. Dan beberapa meter Pak Katno sebelum berhenti, ini tali yang begitu kuat, tali yang sudah dirancang begitu kuat dan canggih, ini tiba-tiba tali pengikat hubungan barang muatan dengan mobil ini putus.
Padahal tali itu bisa dibilang cukup kuat lah. Tali ini tebal, kok bisa tiba-tiba putus sih? Langsung Pak Katno pun menghubungi pihak perusahaan untuk membantu jalur mobilnya ini. Karena nggak bisa, kalau Pak Katno pasrahin pun mungkin mobil ini bisa terguling atau muatannya bisa jatuh berantakan. Kurang lebih berkisar antara 20 sampai 25 menit, mobil bantuan dari perusahaan pun datang untuk membantu Pak Katno. Dan yang menurut anehnya ini, ketika Pak Katno ini jarak 10 meter melihat laki-laki sedang melambaikan tangan, itu tiba-tiba hilang. Itu tiba-tiba hilang, Pak Katno pun sempat berpikir, loh itu tadi perasaan ada orang, kok tiba-tiba nggak ada orangnya. Sedangkan di awal ini ada, yaitu seorang wanita. Namun wanita itu naik dan ada bentuknya, setelah turun baru hilang. Namun pada kali ini, Pak Katno melihat seorang laki-laki sedang melambaikan tangan untuk berhentiin mobilnya, dan laki-laki itu pun hilang. Nggak ada di depan pandangan mobil Pak Katno. Ya sudah, tanpa pikir panjang, Pak Katno pun langsung bergegas untuk menuju perusahaan yang pastinya nih udah dibenerin ya. Ketika Pak Katno pun sampai kepada sebuah tujuannya ini, itu otomatis Pak Katno ini kan pulangnya nih kosongan atau nggak ada muatan lah. Terpaksa ini Pak Katno harus mencari muatan lain karena biar pulangnya ini nggak kosongan atau biar ada isinya lah. Ya sekedar untuk bensin atau untuk sekedar makan aja, yang penting nih muatan ada isinya. Dan kebetulan balik nggak lama dari sana ini Pak Katno ditolongin sama seseorang atau ada seseorang yang ingin membawa sayurnya ke pasar yang akan dijual. Jadi memang waktu itu entah kenapa Pak Katno berpikiran bahwa setelah 2 kali kejadian aneh, yang satunya ini memang menurut Pak Katno nih alhamdulillah bawa rezeki. Jadi ada seorang ibu-ibu ini sedang habis dari kebun atau panen, ingin bawa buah-buahannya atau sayur-sayurannya ke mobil Pak Katno, dan muatan itu pun buat dibawa kembali ke pasar. Jadi Pak Katno ini dan Mas Agus secara nggak langsung menolong ibu-ibu tersebut membawa muatannya ke pasar, dan berhasillah setelah itu sampai ke pasar. Pak Katno pun alhamdulillah mendapat pemasukan untuk ya sekedar beli rokok atau untuk kalian makan aja. Yang penting nih Pak Katno tidak kosong lah. Akhirnya alhamdulillah si ibu ini mengasih beberapa upah kepada Pak Katno dan berterima kasih kepada Pak Katno karena memang muatan ini banyak ya teman-teman. Karena nggak mungkin kalau mobil-mobil bak biasa aja itu nggak muat atau nggak mungkin ibu-ibu ini berpikir bahwa nanti sayurannya rusak kalau di penet-penet, kalau di apa namanya nih, dempetin gitu. Mungkin pas Pak Katno lewat, alhamdulillahnya mobil besar waktu itu ya. Dan memang rezekinya Pak Katno dan ibu ini memilih untuk milih Pak Katno buat nganter ke pasar. Di tahun 2000 pun kini Pak Katno mulai naik SIM dan Pak Katno mulai mengemudi sebuah mobil yang lebih besar atau bisa saya bilang ini mobil tronton. Pak Katno ini naik mobil itu dan mengendarai mobil itu untuk sebuah pengalaman dan ya untuk mencari tambahan karena memang pada saat itu anak-anak Pak Katno ini sedang masa-masa sekolah dan butuh sekali banyak biaya. Waktu itu kejadian kembali saat Pak Katno mengantar sebuah muatan pasir ke daerah Jawa Timur. Jadi ketika mau ngantar ke sana, ini tiba-tiba mobil Pak Katno bannya meledak. Dah aja, tidak seperti hari-harinya. Dan kalau meledak pun itu Pak Katno pasti sudah merasa ada yang nggak beres sebelumnya. Namun kali ini langsung meledak begitu saja. Langsung Pak Katno bilang kepada Mas Agus, tolong itu mobil ban belakang ini kenapa sih meledak? Tiba-tiba ini meledak aja. Langsung Pak Katno melipir jalan dan Mas Agus pun turun untuk mengecek ban mobil tersebut. Ketika Mas Agus ini ngecek mobil tersebut, bannya itu benar saja dan mobil ini bannya ini udah terkoyak atau bisa dibilang pecah, udah robek lah ban mobil itu. Itu entah kenapa kita pun nggak tahu. Sontak Mas Agus pun ngambil dongkrak di dalam mobil dan membongkar mobil tersebut, bannya. Namun kejadian aneh
menimpa Mas Agus lagi. Ketika Mas Agus ini mencoba mendongkrak atau membuka mobil bannya ini, itu Mas Agus melihat kayak model anak kecil ini sedang berseliweran di depannya ini. Karena kan mobil Pak Katno ini udah mobil tronton ya waktu itu. Jadi bawah kolongnya ini agak tinggi, sehingga saat Mas Agus bongkar bannya, Mas Agus ini melihat ada seperti anak kecil lari-larian tepat beberapa meter di depan pandangan Mas Agus. Itu lari-larian aja, Mas Agus pun nggak tahu itu anak siapa. Dan Mas Agus pun tanpa banyak bicara, fokus tetap ganti ban, dan setelah ban itu selesai, tiba-tiba dongkrak yang Mas Agus gunakan ini tidak bisa dikembalikan seperti awal, atau bisa naik tapi pas diturunin ini nggak bisa. Sontak Mas Agus pun ngadu kepada Pak Katno. Mas Agus bilang, "Pak, Mas, ini kenapa? Kok dongkrak ini sulit sekali untuk diturunkan. Tadi pas saya pakai awal nggak kenapa-napa." Langsung Pak Katno karena memang sudah banyak pengalaman ya dan beberapa kali menangani masalah ini. Ketika itu juga Pak Katno kencingin lah. Pak Katno nih buang air di sekitar mobilnya itu. Karena memang menurut konon kata orang-orang ya, saya juga sempat bertanya, kira-kira nih ada nggak sih kalau hal gituan mengenai kejadian-kejadian aneh di jalan, itu ada gangguan goibnya nggak sih, atau nggak ada campur tangan dari makhluk goibnya nggak sih? Pak Katno pun bilang ada, sebab dari beberapa supir pun memang ketika ada kejadian aneh yang kita timpa atau yang kita alami ketika di jalan, itu kita kencingin di daerah mobil dan alhamdulillahnya bisa. Itu menurut pengalaman Pak Katno dan menurut beberapa supir lainnya. Ketika dikencingin itu, tiba-tiba dongkrak tersebut pun bisa turun dan mobilnya bisa kembali jalan. Namun di situ rada ya lumayan serem sih ya, di mana malam-malam mobil meledak dan begitu sepi juga. Namun ya mau gimana, itulah suka dukanya seorang supir lintas provinsi. Kemudian beberapa meter lagi jalan, Pak Katno pun sampai sebuah warung kopi. Dan di warung itu pun seperti biasanya banyak supir-supir lain ya, maaf, ada yang sedang mabuk, ada yang sedang makan, dan bahkan ada yang sedang pacaran dengan pemilik warung tersebut. Namun Pak Katno ini tidak seperti supir lainnya. Pak Katno ini hanya fokus beristirahat, makan, dan untuk melanjutkan perjalanan di besok paginya. Ketika pagi hari, Pak Katno ini kembali menuju jalan ke tujuannya, Pak Katno pun kembali lagi mendapat sebuah gangguan. Tiba-tiba ini mobil Pak Katno ini terasa berat sekali untuk dibawa, dan Pak Katno ini kan biasanya tahu ya bahwa barang yang kita bawa ini muatannya seberat apa dan mobil yang kita kendarain seperti apa kondisinya. Namun pada pagi itu Pak Katno bercerita tidak seperti biasanya, mobil saya ini terasa berat sekali dikendarain padahal pagi hari. Ketika Pak Katno mulai menyadari bahwa adanya kejanggalan lagi, Pak Katno pun mulai memarkirkan mobilnya nih ke pinggir jalan. Dan ketika dicek, ternyata benar saja. Tiba-tiba ini entah kenapa, ini satu baut pada roda belakangnya nih seperti terikat mati atau enggak kekunci mati gitu loh, lebih kenceng dan mau patah waktu itu Pak Katno bilang. Itu tidak seperti biasanya. Kenapa? Namun ya mau tidak mau ya Pak Katno harus benerin baut itu, karena mau gimana pun kalau nggak dibenerin pasti nggak bisa melaju ke tujuan Pak Katno. Ketika Pak Katno membongkar baut pada rodanya, itu lagi-lagi Pak Katno sekarang melihat satu buah makhluk lagi. Namun makhluknya ini berada tepat di sebuah tengah hutan gitu ya. Jadi Pak Katno ini berhentiin mobilnya, dan mobil ini adanya nih di pinggir-pinggir hutan. Itu kurang lebih jaraknya 20 meteran lah. Itu Pak Katno melihat satu sosok, dia bilang warnanya itu kehitam-hitaman, cuman berbadan gede dan berbulu hitam. Ini sedang menatap tajam ke arah Pak Katno. Seakan-akan makhluk itu pun mau ngikut ke mobil Pak Katno. Sontak Pak Katno pun karena memang sudah sering kali melihat hal begituan, Pak Katno tidak takut lah, atau takut hanya paling sedikit aja. Sambil berbacaan dalam hatinya, ya Allah,
lindungin saya, ya Allah, saya sedang mencari nafkah untuk keluarga saya, untuk anak istri saya. Semoga dalam tujuan ini saya berjalan lancar seperti biasanya." Ketika Pak Katno mengucap itu dalam hatinya, tiba-tiba makhluk itu pun hilang secara perlahan namun yang jelas. Saat itu, pagi hari itu, Pak Katno merasa seperti benar-benar dikerubungi oleh makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Semoga saudara-saudara atau teman-teman yang memiliki pekerjaan sebagai supir lintas provinsi ini semoga dijaga di perjalanan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak mudah ya teman-teman ya. Mungkin di luar sana banyak sekali kisah-kisah yang perlu kita angkat dan kita cermati isi ceritanya, dan banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita pekerjaan di luar sana. Yang saya petik dari cerita ini adalah saya maupun teman-teman itu sebisa mungkin berdoa sebelum melakukan aktivitas. Karena memang dengan berdoa ini kita bisa terhindar dan terjaga dari gangguan makhluk-makhluk yang ingin mengganggu kita. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya ceritakan kisah mencekam dari Pak Katno ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang terbaik dari cerita ini. Dan insya Allah di kemudian hari saya akan kembali mengundang narasumber yang memang mau bercerita di Menyingkap Malam ini. Karena dari beberapa undangan narasumber memang ada beberapa yang tidak bisa datang karena keperluan kehidupan nyatanya yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin insya Allah panjang umur, saya kembali akan menghadirkan narasumber. Oke, saya pamit undur diri, dan kru pamit undur diri. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton, dan semoga penonton ini suka dengan cerita ini. Dan selamat menonton kembali di cerita seru lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam, malam hari, jangan kemana-mana.